Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-1002 sudah keluar. Dan judul episode kali ini adalah Rivalitas Baru, Nami dan Ulti. Admin akan memberikan fakta-fakta menarik yang ada pada episode 1002. Fakta menarik yang pertama adalah penerimaan X-Drake oleh Luffy. Di awal episode kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan dari permintaan X-Drake untuk bergabung bersama aliansi topi jerami. Dia sudah memberitahu kepada Luffy dan teman-temannya kalau dia sudah diusir dari bajak laut binatang buas. Namun teman-teman Luffy seperti biasa tidak akan menyetujui musuh mereka bergabung begitu saja dengan mereka. Apalagi Sanji juga sudah sangat kesal dengan Drake karena dia sudah melihat keindahan tubuh Nami. Ya, memang kalau kita flashback ke cerita sebelumnya, Sanji yang menggunakan kostum dari Germa berhasil menyelinap saat Nami sedang mandi. Si koki mesum yang satu ini rupanya berhasil menggapai impiannya untuk melihat kejadian itu. Bahkan dia langsung pingsan saat melihat keindahan tubuh Nami. Robin berkata, untung saja kau tidak mati karena kau bisa naik darah. Nami langsung memarahi Sanji karena dia begitu bangganya mimisan setelah mengintip Nami mandi. Lalu kapten mereka yaitu Luffy langsung berkata, baiklah kau boleh bergabung. Lakukan apa yang kamu suka. Tujuanku di sini adalah untuk mengalahkan Kaido. Kata-kata ini langsung membuat teman-teman Luffy terkejut sekaligus marah pada Luffy. Ya, seperti biasa, kapten bodoh mereka selalu saja bersikap polos. Fakta menarik yang kedua adalah semua orang membantu Luffy untuk mencapai atap Onigashima. Setelah Luffy menerima Drake, Luffy langsung pergi menuju atas Onigashima. Namun banyak para pasukan Kaido yang menghalangi jalan Luffy. Tiba-tiba Jinbei dan Franky datang untuk bantu Luffy melewati semua pasukan Kaido. Berkat bantuan mereka berdua, akhirnya Luffy dan Sanji bisa segera pergi ke atap Onigashima. Lalu saat Ulti dan Pechwan ingin menghentikan Luffy dan Sanji, tiba-tiba Usopp datang dengan tembakan mautnya. Nami kebetulan sedang ada di dekat Usopp saat itu. Dan Usopp langsung memanfaatkan Nami untuk memancing kemarahan Ulti. Kocaknya si Usopp jadi voice actornya Nami saat Nami sedang melihat Ulti. Ulti berpikir bahwa itu adalah suara Nami. Tapi sebenarnya itu adalah suara Usopp yang coba memancing kemarahan Ulti. Mereka berdua pun langsung mengandalkan jurus andalan mereka, yaitu melarikan diri. Akhirnya berkat mereka berdua, Luffy dan Sanji bisa maju terus ke lantai atas. Namun lagi-lagi Luffy dihalangi oleh pasukan Kaido. Kali ini Apo langsung bertindak untuk menjauhkan Luffy dari atap Onigashima. Dia menggunakan kemampuan suaranya untuk menghalangi Luffy dan Sanji. Luffy berhasil memberitahu Sanji untuk tidak mendengarkan suara musik Apo. Apo langsung ingin memanggil salah satu numbers yang masih bertahan, yaitu Hacha. Hacha langsung menyerang Luffy, Sanji, dan para samurai lainnya. Saat Hacha menatap Franky, dia sepertinya sangat menyukai wujud Franky Shogun. Lalu Hacha pun berlari menuju Franky. Jinbei menyarankan kepada Franky untuk mengarahkan Hacha keluar ruangan. Hal ini berguna untuk mencegah dampak yang lebih buruk lagi jika Hacha berada dalam ruangan tersebut. Untuk itu, Franky langsung berlari keluar dan membiarkan Hacha mengikutinya. Meskipun begitu, Franky tetap tidak suka dengan tatapan Hacha yang menganggap karyanya sebagai mainan. Dia berjanji akan memberikan balasan atas tatapan Hacha itu. Fakta menarik yang ketiga adalah Zoro beraliansi dengan Drake untuk mengalahkan Apo. Drake yang masih belum memberitahukan identitas aslinya yang sebenarnya membuat Zoro tidak begitu percaya kepadanya. Tapi saat mereka berdua ingin diserang oleh Apo, akhirnya mereka berdua sadar kalau mereka mempunyai orang yang tidak mereka sukai. Orang itu adalah Apo. Maka dari itu mereka memutuskan untuk bekerja sama melawan Apo. Namun saat ingin menghajar Apo, tiba-tiba Queen langsung menyerang menggunakan senjata yang belum diperlihatkan selama cerita anime berlangsung. Ya, kalau kalian mengikuti cerita manganya, kalian pasti tahu itu adalah senjata yang bisa membuat seseorang menjadi Ice Oni. Virus ini membuat tubuh penderitanya menjadi sangat dingin hingga menyelimuti seluruh tubuhnya dengan es yang memberikan bentuk seperti tanduk dan gigi tajam. Hampir mirip seperti setan. Selain itu, penderita Ice Oni tidak dapat berpikir jernih sehingga mereka akan menyerang siapapun yang berada di dekatnya, baik lawan ataupun kawan. Mirip juga dengan virus mumi, Ice Oni ini juga menular ke orang lain dengan kontak fisik. Tidak cuma itu, secara fisik penderita Ice Oni semakin tangguh dan kuat. Namun hal ini memberikan beban yang besar pada tubuh penderitanya, sehingga mereka akan bertahan hidup paling lama 1 jam. Sekian untuk pembahasan fakta menarik anime One Piece episode ke-1002. Terima kasih kepada para nakama yang sudah menonton videonya sampai habis. See you on the next video nakama.